Studi Islam Holistik. Selanjutnya, pembahasan bahasa Arab Al-Lughatul Arabiyyah yang kaitannya dengan ilmu bahasa Arab adalah ilmu syair atau sajak. Bahasa kita sajak atau syair. Ilmu syair atau ilmu sajak ini paling tidak ada 3 jenis ilmu. Yang pertama adalah ilmu arud, yang kedua ilmu qawafi, dan ketiga ilmu qarat. Ilmu arud terkait dengan struktur sajak, ilmu qawafi terkait dengan rima sajak, dan ilmu qarat terkait dengan irama sajak. Sebagian orang, sebagian ahli itu mengatakan cukup 2 saja, ilmu arud dan qawafi. Tapi sebagian lagi menambahkan yang ketiga ilmu qarat. Itu ada perbedaan di kalangan para ahli kita. Kita ambil yang pertama ilmu arud terkait dengan struktur saja. Contohnya saja, misalnya kita ambil satu saja, misalnya sholawatan. Misalnya salatullah salamullah ala taha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Nah, contohnya begitu. Ya, kan enak tuh iramanya. Enak iramanya. Kenapa kok bisa enak iramanya? Karena ada ketukan, ada timbangan, ada wazan. Ya, ada wazan, ada timbangan dan ilmu arud. Timbangannya apa? Fa'ilun kah? Apa mafa'ilun? Dan macam-macam timbangan dan ilmu arud. Setidaknya kita kalau bahas ilmu arud ada sekitar 16 macam timbangan terkait dengan ilmu arud. 16 macam baham namanya. Nah, ilmu arud itu terkait dengan struktur atau wazan daripada sajak atau timbangan daripada sajak. Yang kedua adalah ilmu qawafi atau rima saja. Rima saja itu apa? Rima saja itu adalah kalimat-kalimat akhir atau ujung-ujung dari suatu kalimat. Misalnya a BB atau AB atau AA. Nah, misalnya kita ambil contoh yang biasanya syair atau sajak yang kita kenal selama ini. Bila ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Bila ada umur yang panjang, boleh kita bertemu kembali. Nah, jadi ada ladang kemudian mandi kemudian panjang kemudian kembali li. Jadi ada iramanya, ada ujung-ujungnya enak gitu. Ujung-ujungnya itu namanya ilmu qawafi dalam ilmu sajak. Nah, ilmu atau namanya irama dengan irama saja. Dan yang ketiga ilmu qarat. Ilmu qarat adalah irama saja. Kita bisa menyetel iramanya gimana? Apakah iramanya turun naik atau naik dulu baru turun atau turun dulu baru naik? Macam-macam irama yang kita bisa bikin terkait dengan saja. Itu tergantung kreativitas masing-masing orang dalam bikin irama. Nah, ini pun ada ilmunya namanya ilmu qarat. Ilmu qarat atau irama saja. Nah, ini sebagian daripada ilmu bahasa Arab. Dan masih ada lagi ilmu yang lain terkait dengan bahasa Arab. Ada namanya ilmu istiqaq. Ilmu istiqaq adalah ilmu melacak akar kata. Misalnya kata-kata istaghfara. Istaghfara itu dari mana asal katanya ya? Oh, ternyata istighfar itu kalimatnya, kata-katanya berasal pada kata-kata ghafaro, artinya adalah mengampuni. Ghafaro mendapat tambahan alif sin ta. Atau kata-kata yang lain. Misalnya kita ambil Al-Quran itu memang kata-katanya itu kalau kita lacak itu adalah kata-kata berasal pada kata-kata qara'a, artinya membaca. Qara'a. Tapi boleh jadi kalau kita mempelajari ilmu istiqaq, boleh jadi daripada kata-kata yang lain. Boleh jadi kata qarona, Quran, qarona. Misalnya kalau qara'a artinya membaca, makanya Al-Quran sering dibaca. Kalau qarona dekat,
Makanya Quran itu menjadi orangnya sesuatu yang dekat dengan kita. Qarin itu adalah dekat, teman dekat. Jadi bisa saja diambil kata-kata itu. Ini kebijakan orang, kebijakan kepintaran orang bagaimana melacak akar kata. Ini pun ada ilmunya. Ilmu istiqomah adalah ilmu lanjutan daripada ilmu saraf. Ilmu saraf kita dikenalkan dengan wazan-wazan, dan istiqomah itu kalau kita kenal wazan, kita bisa mengenal dengan ilmu istiqomah. Ilmu lanjutan daripada ilmu saraf. Selanjutnya juga adalah ilmu insya. Insya itu adalah prosa atau mengarang. Jadi kita membuat suatu karangan dalam bahasa Arab pun itu mesti diilmui dulu. Bagaimana kita membuat karangan prosa yang bagus, kata-kata yang indah, kata-kata yang bagus, bukan kata-kata syair, tapi kata-kata yang tertata rapi. Bikin karangan bebas. Nah, itu pun butuh ilmu khusus, namanya ilmu insya atau ilmu mengarang atau prosa. Di lain hal, kita juga dengan namanya ilmu khitabah. Dalam bahasa juga ada nama ilmu khitabah. Khitabah itu apa? Khitabah itu adalah bagian daripada ilmu orasi, ceramah. Bagaimana kita bisa berceramah di muka umum dengan menggunakan bahasa Arab. Nah, ilmu ini pun merupakan bagian daripada ilmu bahasa Arab, dinamakan ilmu khitabah atau orasi. Bagaimana kita membaguskan bahasa kita di hadapan khalayak ramai dalam bahasa Arab menggunakan bahasa Arab, nama ilmu khitabah. Dan yang terakhir adalah ilmu khat atau kaligrafi. Khat, kaligrafi, ya, menulis Arab. Nah, menulis Arab ini paling tidak ada 3 jenis tulisan yang mesti kita ketahui dalam bahasa Arab. Ada nama tulisannya nama imla. Tulisan imla adalah tulisan Arab standar. Al-Quran, alif, lam, qa, ra, hamzah, nun. Al-Quran standar bahasanya. Tapi ada juga khat itu ada yang kedua adalah khat Utsmani. Khat yang sesuai dengan rasam Utsmani, sesuai dengan mushaf Al-Quran. Misalnya kalimat as-samawat, alif, lam, sin, mim, sama wat, waw, ta. Mimnya tidak dipanjangkan, wawnya nggak dipanjangkan, cuman dikasih baris yang tegak lurus di atas mim dan baris tegak lurus di atas waw, dibaca panjang. Atau misalnya Ar-Rahman, mim dan nunnya langsung, tidak dipanjangkan, tidak ada alif setelah mim, tapi cukup diganti dengan baris yang panjang. Itulah bahasa Al-Quran, dinamakan dengan khat tulisan rasam Utsmani. Dan yang ketiga adalah khat arud. Jadi khat juga ada yang lain adalah khat arud. Khat arud adalah apa yang kita tulis, apa yang kita baca, itu yang kita tulis. Yang tidak kita baca, tidak kita tulis. Ini juga ilmu khusus dalam khat. Nah, yang ilmu yang standarnya khat adalah ilmu imla, khat imla'i. Ini yang standarnya. Nah, di imla inilah nanti macam-macam jenis tulisan. Apakah khatnya naskhi, apakah khatnya sulus, apakah khatnya kufi, apakah diwadi, dan macam-macam yang terkait dengan khat. Nah, ini terkait dengan ilmu kaligrafi yang juga ada sistematikanya, juga ada tata caranya daripada ilmu kaligrafi. Nah, inilah sekilas terkait dengan ilmu bahasa Arab. Ilmu bahasa Arab yang dikatakan cuman yang standarnya 2, yaitu nahwu dan saraf, ternyata ada ilmu-ilmu yang lainnya. Di antaranya adalah ilmu lughah, linguistik, ilmu saraf, morfologi, ilmu nahwu, sintaksis, ada ilmu balaghah dengan 3 jenisnya, ilmu ma'ani, makna kalimat, ilmu bayan, penjelasan kalimat, kemudian ilmu badi', kaidah kalimat, dan begitu juga ada ilmu syair terkait dengan sajak, ada arud terkait dengan struktur sajak, terkait dengan qawafi terkait dengan rima sajak, terkait dengan qarat terkait irama sajak, dan juga ada yang lain yang terkait dengan bahasa Arab, istiqaq bagaimana kita mengenal akar kata, insya bagaimana kita mengarang sebuah kalimat, khitabah bagaimana kita orasi berceramah di hadapan khalayak umum dengan bahasa Arab, dan begitu juga bagaimana kita menulis bahasa Arab
yang bagus dengan ilmu khat. Mudah-mudahan penjelasan singkat terkait dengan bahasa Arab dengan berbagai macam ilmunya ini bisa kita mudah pahami. Untuk selanjutnya kita bisa lebih memahami terkait dengan bahasa Arab dan kita bisa lanjutkan dengan ilmu-ilmu yang ingin kita pelajari lebih lanjut. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Studi Islam Holistik.